Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Putri Jegeng Sintada Marahayu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Jadi di sini kami selaku SGDA 10 ingin mempresentasikan student project kami dengan judul Tata Laksana Nutrisi pada Pasien Pradialisis CKD. Jadi ada pun latar belakang mengapa kelompok kami mengangkat topik tersebut. Yang pertama ialah CKD atau chronic kidney disease atau sering disebut dengan penyakit gagal ginjal kronis ini merupakan salah satu kelainan persisten pada struktur atau fungsi ginjal. Nah, 8 hingga 16% itu dengan potensi jutaan kematian setiap tahun secara global, dan di Indonesia sendiri itu meningkat dari tahun 2013 hingga 2018 yang awalnya sekitar 2% menjadi 3,8%. Dan juga pada pasien CKD ini sering mengalami gangguan gizi, sehingga diharapkan dengan bagaimana kami membuat student project ini dapat memberikan berupa edukasi mengenai tata laksana nutrisi pada pasien pradialisis CKD atau chronic kidney disease. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana tata laksana nutrisi pada pasien pradialisis CKD. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Komali Widiantara dengan 3 digit NIM terakhir 013. Chronic kidney disease atau CKD didefinisikan sebagai kerusakan struktural pada ginjal atau penurunan fungsi ginjal yang terjadi selama lebih dari sama dengan 3 bulan. Kerusakan ginjal ini merujuk pada gangguan patologis yang ditetapkan melalui biopsi atau penanda klinis seperti peningkatan albuminuria yang mana rasio albumin to kreatinin atau ACR-nya lebih dari 30 mg per gram per 24 jam. Sedangkan penurunan fungsi ginjal merujuk pada menurunnya laju filtrasi glomerulus atau LFG kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter kuadrat dengan atau tanpa disertai kerusakan ginjal. Disebut sebagai pradialisis CKD ketika ditemukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium seperti dipstick albuminuria atau IGFR kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter kuadrat pada 2 pemeriksaan kesehatan berurutan. Nah, pada pasien pradialisis CKD ini dikelompokkan menjadi 5 stadium yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk stadium 1, didapatkan adanya kerusakan ginjal dengan GFR-nya masih normal atau sedikit meningkat, di mana GFR-nya lebih dari sama dengan 90 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Sedangkan untuk stadium 2, didapatkan adanya kerusakan ginjal dengan penurunan ringan dari GFR, yaitu 60-89 ml per menit per 1,73. Sedangkan untuk stadium 3 didapatkan adanya penurunan GFR sedang atau moderate, yaitu 30-59. Dan stadium 4 itu terdapat penurunan GFR yang berat dengan nilainya 15-29 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah stadium 5 yang disebut sebagai gagal ginjal, di mana GFR-nya kurang dari 15 atau dialisis. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alana Pratsna dengan 3 digit NIM terakhir 186. Jadi saya akan menjelaskan terkait epidemiologi dari CKD. Menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika atau CDC, ditemukan fakta bahwa yang pertama, diabetes dan hipertensi ini merupakan penyebab utama dari CKD, yang dimana 1 dari 3 orang dewasa dengan hipertensi dan 1 dari 5 orang dengan diabetes memiliki risiko tinggi terhadap CKD. Yang kedua, sekitar 90% dari orang dewasa yang memiliki CKD ini tidak menyadari dirinya mengalami penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, CKD lebih sering terjadi pada orang dewasa dengan kelompok umur lebih dari 65 tahun, yaitu sekitar 38%, dibandingkan pada orang dewasa dengan kelompok umur 45-64 tahun dan kelompok umur 18-44 tahun. Kemudian yang keempat, wanita sebanyak 15% lebih sering mengalami CKD ketimbang laki-laki, yaitu sekitar 12%. Kemudian terakhir, orang dewasa dengan ras Afrika Amerika lebih sering mengalami CKD dibandingkan ras putih. Sekian dan juga teman saya. Perkenalkan, saya Rosyida Nur Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko CKD. Menurut penelitian, ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya CKD. Faktor tersebut antara lain diabetes, hipertensi, riwayat penyakit ginjal pada keluarga, penyakit kardiovaskular, usia, kebiasaan merokok, dan juga obesitas. Faktor yang diketahui paling berpengaruh terhadap terjadinya CKD adalah faktor diabetes dan juga hipertensi pada pasien.
CKD akibat diabetes dan juga hipertensi mempengaruhi sekitar 5-7% populasi di dunia dan paling sering terjadi di negara berkembang dengan populasi yang kurang beruntung dan juga minoritas. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Jonathan Santoni dengan Divisi Teknologi 9. Sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari CKD. Jadi pada normal ginjal ini, di mana unit terkecilnya adalah nefron, mereka ini bertanggung jawab atas laju filtrasi ginjal. Dan bila ingin mempertahankan laju filtrasi tersebut, maka nefron tersebut akan mengalami hiperfiltrasi dan hipertrofi. Tapi kasus tersebut malah menyebabkan efek negatif pada ginjal itu sendiri, yaitu dengan cara akan melakukan peningkatan tekanan kapiler dari glomerulus itu sendiri, yang menyebabkan penyakit yaitu glomerulosklerosis vokal dan segmental sekunder. Bahkan bisa menjadi glomerulosklerosis global. Jadi secara umum patofisiologi dari CKD ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni yang pertama adalah fungsi ginjal pada anak-anak. Jadi laju filtrasi pada anak-anak ini biasanya mencapai umur dewasa hingga 2-3 tahun. Dan pada anak-anak penyakit CKD ini jarang, kalau ada pun berarti biasanya karena bawaan. Kemudian penuaan dan fungsi ginjal. Jadi pada pasien yang tua, pada pasien yang umurnya lebih tua biasanya juga diikuti oleh penurunan oleh laju filtrasi ginjal itu sendiri. Kemudian ada genetika, kemudian ada hipokalemia. Ini disebabkan karena ketidakmampuan ekskresi kalium ke urin. Kemudian ada hipokalemia, ini jarang juga terjadi, tapi ini tergantung dari konsumsi pasien. Jika kurang mengkonsumsi kalium, biasanya bisa hipokalemia. Kemudian ada asidosis metabolik, kemudian retensi garam dan air, ini karena laju filtrasinya berkurang. Kemudian anemia, karena ini dari produksi eritropoietinnya berkurang. Kemudian ada penyakit tulang. Sekian patofisiologi dari CKD, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Astri Regita Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tata laksana nutrisi pada pasien CKD pradialisis. Jadi untuk pasien dengan kondisi CKD ini sendiri itu rentan mengalami protein energi wasting (PEW) dan sarkopenia. Sehingga hal itulah yang menyebabkan tata laksana nutrisi pada pasien CKD itu diperlukan untuk dapat mempertahankan metabolisme yang optimal pada pasien dengan kondisi chronic kidney disease. Nah, untuk terapi nutrisi pada pasien CKD itu sendiri dapat dilakukan dengan suplementasi vitamin D serta diet kaya leucin yang bisa dilakukan selama 13 minggu. Kemudian pada pasien dengan CKD itu juga disarankan untuk diberikan loading protein untuk memperkuat otot dari pasien serta mengatasi kondisi sarkopenia. Nah, untuk loading protein yang disarankan itu ada bermacam-macam, mulai dari pasien dewasa muda, pasien lebih tua, pasien dengan risiko gangguan kardiovaskular yang tinggi, serta loading protein untuk pasien yang memiliki risiko end-stage kidney disease atau ESKD. Namun, secara keseluruhan atau secara general, rekomendasi loading protein yang disarankan itu pada pasien yang mengalami CKD tidak lebih dari 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk pasien yang mendapatkan asupan protein yang rendah atau pemberian loading protein yang rendah, misalnya karena pasien memiliki risiko ESKD yang cukup tinggi serta adanya risiko gangguan kardiovaskular, biasanya pasien diberikan loading protein 0,28 sampai 0,43 gram per kilogram berat badan per hari dengan penambahan keto acid analog. Kemudian selain dari loading protein, pasien dengan CKD juga disarankan untuk melakukan peningkatan terhadap asupan buah serta sayur, dan untuk suplementasi vitamin itu disesuaikan dengan kondisi individu dari pasien CKD itu sendiri. Baik, kemudian slide selanjutnya. Berikut adalah rekomendasi asupan nutrisi pada pasien CKD pradialisis menurut konsensus nutrisi dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Nah, untuk rekomendasi asupan nutrisi ini sendiri, untuk rekomendasi asupan energi itu pada pasien CKD disarankan asupan energinya sebesar 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Untuk pasien yang melakukan sedentary lifestyle atau aktivitas minimal atau usia lanjut, itu disarankan pemberiannya 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Kemudian untuk rekomendasi asupan protein untuk pasien CKD
itu berkisar antara 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Dan rekomendasi asupan lemak pada pasien CKD itu sendiri sekitar 25-30% dari total kalori dari pasien. Pasien juga disarankan untuk melakukan pembatasan lemak jenuh apabila ditemukan dislipidemia pada kondisi pasien. Kemudian di sini juga terdapat rekomendasi untuk asupan vitamin, diantaranya adalah vitamin B1, B2, kemudian niacin, pyridoxine, asam folat, cobalamin, kemudian vitamin C, vitamin D, serta vitamin K. Untuk rekomendasi cairan bagi pasien CKD itu tidak ada pembatasan selama produksi urin dari pasien itu masih normal. Kemudian untuk slide selanjutnya, berikut adalah lanjutan dari tabel rekomendasi asupan nutrisi dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Dan di sini adalah ada beberapa rekomendasi asupan mineral, seperti misalnya rekomendasi asupan NaCl yang disarankan kurang dari 5 gram per hari, kemudian asupan kalium, kalsium, fosfor. Perkenalkan, nama saya Niki Turlistiani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Pada pasien dengan CKD, tata laksana konservatif dilakukan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Misalnya, pada pasien dengan nyeri, dapat diberikan obat-obatan seperti paracetamol, dipiron, oksikodon, metadon, ataupun gabapentin. Jika pasien mengalami gangguan kecemasan, dapat diberikan benzodiazepin, midazolam, atau opioid dosis rendah. Jika pasien mengalami hipoksia, maka pasien dapat diberikan oksigen secara intermiten. Dan jika pasien mengalami restless leg syndrome, dapat diberikan gabapentin dan agonis dopamin seperti pramipexole. Kemudian untuk tata laksana operatif dari pasien CKD yaitu dengan kidney replacement atau transplantasi. Perkenalkan, saya Nimana Sayudiskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari CKD. CKD yang progresif sangat berkaitan dengan beberapa komplikasi dengan prevalensi dan intensitas yang lebih tinggi pada tingkat fungsi ginjal yang lebih rendah dan saling berkaitan. Komplikasi ini mempengaruhi tingginya morbiditas dan mortalitas serta penurunan kualitas hidup. Beberapa komplikasi dari CKD yaitu meliputi hipertensi yang menjadi salah satu komplikasi yang paling merusak dari CKD dan diperkirakan berkontribusi terhadap penurunan fungsi ginjal yang progresif, penyakit kardiovaskular, dan kematian. Selanjutnya ada komplikasi kardiovaskular yang merupakan penyebab utama kematian pada pasien CKD, yang mana prevalensi dari komplikasi ini meningkat dengan adanya penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya ada anemia yang merupakan salah satu komplikasi yang paling umum dari CKD, yang mana secara umum anemia pada pasien CKD ini sudah dapat diterapi dengan baik menggunakan zat besi dan erythropoiesis stimulating agent atau ESA. Namun dosis optimal dari ESA dan zat besi parenteral masih belum ditetapkan. Selanjutnya ada retensi garam dan air, yang mana pada CKD stadium 4-5 dan mungkin pada stadium 3 terjadi kehilangan pertahanan terhadap kelebihan natrium dan depresi natrium. Kelebihan natrium dan retensi cairan tidak hanya berkontribusi terhadap timbulnya edema yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, tapi juga berkaitan dengan hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada asidosis metabolik yang sering terjadi pada CKD yang disebabkan oleh asupan dan kadar asam yang melebihi pengeluaran asam ginjal. Dan yang terakhir ada uremic syndrome yang meliputi berbagai gejala seperti anoreksia, kelelahan, kakeksia, pruritus, mual, restless syndrome, gangguan tidur, dan disfungsi seksual. Pruritus adalah gejala yang umum terjadi dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, tetapi diduga karena pengaruh dari akumulasi uremic toksin spesifik di kulit. Prognosis dari pasien CKD sangat bervariasi bergantung pada stadium dan juga penata laksanaan yang dilakukan. Umumnya, penyakit ini memiliki prognosis yang buruk dan memiliki kemungkinan besar pasiennya dapat menderita gagal ginjal. Dengan mortalitas yang sangat tinggi, pasien rawat inap memiliki persentase 56% pada penyakit ini. Selain pasien rawat inap, pasien yang menjalani dialisis juga memiliki mortalitas yang tinggi. Untuk prognosis dari CKD dapat dilihat berdasarkan LFG dan juga kategori albuminuria yang termasuk ke dalam kategori KDIGO yang ada pada layar.
Baik, perkenalkan saya Miftah Rahmat Almasyah dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari chronic kidney disease. Jadi, pencegahan pada chronic kidney disease utamanya yaitu dengan mengendalikan faktor risiko yang modifiable. Nah, pada pengendalian faktor risiko tersebut, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan perubahan gaya hidup. Yang pertama, itu bisa dengan pengaturan pola diet. Yang pertama yaitu pada asupan kalium. Dengan mengkonsumsi makanan yang lebih tinggi asupan kaliumnya berkaitan dengan penurunan kemungkinan chronic kidney disease. Nah, makanan ini seperti halnya asupan sayuran yang lebih tinggi. Kemudian, asupan garam yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan yang signifikan terkait terjadinya chronic kidney disease. Kemudian, aktivitas fisik dibandingkan dengan tidak bergerak, hal itu berkaitan dengan kemungkinan untuk menurunkan kejadian chronic kidney disease. Dan untuk perokok, yaitu untuk perokok saat ini maupun mantan perokok secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan chronic kidney disease dibandingkan dengan tidak pernah merokok. Kemudian, mengenai konsumsi alkohol dibandingkan orang yang tanpa konsumsi alkohol dengan orang dengan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang berhubungan dengan penurunan resiko dari chronic kidney disease. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Agus Agung Istrianom Praba Artasari dengan 3 NIM digit terakhir 213. Kesimpulan dari hasil student project kami, pasien pradialisis CKD sering mengalami penurunan kadar protein dan massa lemak dalam tubuhnya. Untuk itu, dibutuhkan terapi nutrisi yang adekuat sedini mungkin agar nutrisi dan metabolisme tubuh tetap stabil. Terapi nutrisi yang dapat diberikan berupa asupan energi yang cukup sebanyak 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari, dan sebaiknya disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, komposisi tubuh, underlying disease, serta apakah pasien mengalami inflamasi atau tidak. Pemberian asupan protein diberikan minimal 50% dengan kandungan biologis tinggi, yaitu protein hewani, dan direkomendasikan asupan lemak yang dapat diberikan sekitar 25-30% dari total kalori. Beberapa diet juga direkomendasikan untuk pasien seperti meningkatkan asupan sayur dan buah. Selain itu, pemberian suplementasi vitamin juga penting pada pasien dengan CKD pradialisis dan disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Sekian presentasi dari kelompok SGD kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santih. Om Santih 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 Om.